Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Anda yang telah menepati janjinya untuk kita melakukan konseling bimbingan kelompok. Mungkin terlebih dahulu Bapak menanyakan kabar dari Anda semuanya. Apakah kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Baik. Apa semuanya sudah makan? Sudah Pak. Mungkin setelah yang kita laksanakan kabarnya makan dulu karena itu untuk persiapkan bagaimana semuanya. Iya Pak. Enggak Bapak terakhir. Itu bisa dibicarakan nanti. Baik, mungkin sebelum kita melakukan proses bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia mungkin doanya? Apa ada? Baik, kalau tidak ada yang mungkin doa, dia Bapak yang mungkin untuk mulai bimbingan kelompok pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi di sini apakah Anda semua sudah pernah mengikuti atau melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum Pak. Belum. Mungkin sedikit supaya ada gambaran untuk Anda juga pemahamannya, di mana kita melaksanakan bimbingan kelompok ini merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih sampai dengan 12 orang. Mungkin di sini bimbingan kelompok ini juga membahas topik-topik yang sedang dibicarakan, yang sedang hangat-hangatnya pada masa sekarang, di mana juga itu merupakan permasalahan yang akan kita selesaikan dan kita cari solusinya. Di sini juga bimbingan kelompok ini waktunya tidak lama, mungkin waktunya sekitaran 45 menit sampai 1 jam, dan di mana setiap dari kita nantinya memberikan pendapatnya, sarannya, dan juga solusi atas ide-ide kita masing-masing tentang permasalahan nanti yang akan kita kemukakan. Di sini juga terdapat kita dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini tidak ada paksaan, adanya kesukarelaan, dan juga baiknya nanti supaya tidak ada terjadi paksaan atau keterpaksaan antara kita, alangkah baiknya kita meluangkan waktu ini dan kita bicarakan permasalahan tersebut. Mungkin itu, apakah Anda sudah bisa memahami apa itu kelompok tersebut? Sudah Pak. Kalau di sini kita belum saling mengenal juga, mungkin alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing, karena dengan memperkenalkan diri nantinya akan memperlancar interaksi kita antara satu sama yang lain. Mungkin dimulai dari Bapak sendiri. Baik, perkenalkan, nama Bapak Al-Hadi Muklis, bisa dipanggil dengan Bapak Hadi. Bapak umur Bapak 20 tahun. Bapak tinggal di Kabupaten Agam, tepatnya di daerah Bawan, dan hobi Bapak itu olahraga. Kemudian Bapak memiliki 1 orang saudara, dan juga kedua orang tua Bapak masih, alhamdulillah, masih hidup. Kemudian keluarga juga masih ada, kan, masih lengkap, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Mungkin ada dari Anda semua yang bertanya. Baik, pada Anda. Status Bapak? Mungkin status saya belum menikah. Belum menikah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya daripada Anda? Tempat tinggal di sini Pak. Kalau tempat tinggal di sini
Bapak tinggal di Penjernihan 2 di samping Pangkas, tempatnya di depan kedai Ki. Kemudian masih ada yang ditanyakan? Anaknya berapa, Pak? Mungkin Bapak anak terakhir atau masa menangnya anak bungsu, dan memiliki 1 orang kakak, juga sedang melanjutkan pendidikan S1. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Nanda? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Di sini Bapak berikan kesempatan kepada Nanda siapa yang akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, kepada Nanda, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nanda. Saya berasal dari Kerinci. Saya juga bersaudara. Saya yang pertama dan adik saya 2. Yang 1 cowok, yang 1 cewek. Terus umur saya 30 tahun. Ada yang cerita yang lain? Ubi. Hobi saya coding. Ada yang tanya lagi? Suku saya suku Melayu. Tempat tinggal kita Di belakang PDM. Dekat Pinang. Di sampingnya ada perumahan, namanya perumahan ya, perumahan. Baik, terima kasih Nanda. Tadi siapa namanya? Gitu ya. Sangat bagus namanya. Ada lagi yang baik, ada Nanda, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Mario Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Saya Halo, Pak. Hai. Saya berasal dari Pasaman Barat, tepatnya di Ujung Gading. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Apakah ada yang bertanya? Mungkin Bapak yang bertanya pada Nanda, apakah berapa umur Nanda sekarang? 22 tahun, Pak. Itu masih menjalankan pendidikannya. Belum, Pak. Masih melanjutkan studi kuliah, Pak. Apa beda? Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Ayo bisa dilanjutkan. Atau cukup? Lanjut. Lanjut, mungkin pada Anda apa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Mati, biasa dipanggil Elsie. Saya berasal dari Pasaman Timur. Saya anaknya juga dari 8 bersaudara. Ya. Elsie, Pasaman Timurnya di mananya? Saya Pasaman Timurnya di daerah Rau. Ya, kegiatan sehari-harinya apa? Tepatnya sekarang itu lagi kuliah. Umurnya apa, Pak? Hobi, hobi saya memasak. Umur apa? Umur saya 21 tahun. Makanan yang disuka. Banyak. Baik, terima kasih kepada Nanda. Saya ada lagi yang ingin memperkenalkan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Mendioka, dari Kampung Desa.
Akhirnya. Baik, perkenalkan nama saya. Baik, perkenalkan nama saya Kristianti. Biasa dipanggil Krista. Saya berasal Hai, Krista. Saya tinggal di Gunung Pangudun di samping Titi, di samping galon. Kalau ada yang mau isi galon bisa di situ. Oke, Krista. Banyak memasak, makan, masak, jalan-jalan, jajan. Kalau Pak pertanyaan, mungkin Krista di mana daerahnya tadi? Di daerah Asalnya? asal dari Aceh. Oke, jauh ya. Apa motivasi Krista datang ke sini? Ingin memperluas wawasan. Apakah Krista tak rindu sama keluarga? Itu jangan ditanya, pasti rindu. Kamu mau Krista? Kamu mau Krista? Diketahui. Dah cukup. Baik, terima kasih ya. Mungkin di sini udah saling kenal dan Bapak pun udah kenal Ananda semua. Ini namanya video yang paling ganteng di sini. Ini ada Krista, Ulfa, Elisa dan Elis. Elsie ya. Ya maaf, Elsie. Dan Anda semua juga udah saling kenal pastinya kan? Sudah, Pak. Sepertinya kegiatan kita ini terdapat kekakuan atau tidak menarik sepertinya. Mungkin langkah baiknya kita selingi dengan melakukan ice breaking atau permainan. Iya, Pak. Apakah Anda semua setuju? Setuju, Pak. Baik. Mungkin apakah Anda mempunyai ide atau dari Bapak? Dari Bapak. Baik, kalau mungkin dari Bapak, mungkin kita akan melaksanakan permainan dengan cara berhitung, yaitu yang dinamakan permainan seven room. Seperti apa tuh, Pak? Nah, seperti misalnya di mana kan seven angka 7. Ya. Jadi angka 7 itu diganti dengan sebutan room. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 room. Nah, room bilangnya bukan 7 diganti dengan room. Jadi nanti kalau yang mana tidak mengganti mungkin bisa ditertawakan atau disuruh apa ya? Disuruh untuk membuat apa mimik wajah yang lucu atau gimana nantinya gitu. Setiap kali di mana perhitungannya setiap kelipatan 7, misalnya 7 pas di 7 itu dibilang boom. Sebentar, Nanti Pak. 14 Dibagi ada sampai 7, Pak. ya kan bergantian gini. Iya, Pak. Setiap angka 7 atau dihitung kelipatan 7. Kan 7, 14 itu nanti 17 kan menyebut 7 lagi tuh. Jadi itu di 17 itu Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 bom. ya. Habis itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bom gitu. Di 14 kan 7 kelipatan 7 kan 14 masuk tuh. Jadi kelipatan dan angka 7. Oh, gitu. Jadi gimana? Ini ya. Misalnya contohnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. 8, 9, 10, 11, 12, 13, boom. 15, 16, boom. 18, 19, boom. 22, 23, 24, 25, 26, 27, boom. 28 ya? Oh iya. Iya nanti pas di 27 sama 28 boom dua-duanya. Nanti kita sampai di 30-an aja. Nggak usah jauh-jauh. Ini butuh konsentrasi yang penuh ya Nanda. Apakah bisa? Angka 7 sama kelipatannya. Contoh
sama. Satu. Mulai dari bapak kan. Yo. 1. Cepat ya. Oke. Oh. Kita mulai 1. 2, 3, 4, 5. Enam. Boom. 8, 9, 10, 11. 13. 14, Boom. Yes lagi. Baik. Sekarang serius lagi ya. Serius ya. Ini mulai lagi. Nanti nama yang salah tunjukkan mimik wajah yang buat teman-temannya sini tertawa. Seperti apa? Baik, Ya? Pak. 17. Ya bukannya itu angka tujuh ada. Dan penempatan 7 lagi. Nanti Penempatan sedikit 7 jangan menyebut Maya. Yang menyebut itu sama kayak Ya 17 buat 7 sama 8 masuk kedua-duanya gitu. Kita sampai angka 30 aja kan. Jadi Ya, Pak. apa mau bertukar tempat duduk dulu? Lanjutkan. Lanjut. Jadi Bapak butuh konsentrasinya. Dimulai dari Bapak. 1. 2, 3, 4, 5. Boom. 8, 9, 10, 11. 12. 13. Boom. 15, Bapak bertanya. 15 lagi. 15, Eva, silakan bikin mimik wajah yang lucu. Ayo, kita ulangi lagi. Udah. Oke, sangat lucu. Ya, apakah diulangi lagi? Ya. Mulai dari 15 lagi kan? Iya. Lanjutkan saja. 15, Boom. 14. 19. 20, 21, Kok 21? 20. Yuk, 21 kan lanjut yuk. Lupa lagi. Jadi bagus nontonnya. Ayo. Mana ini wajah yang lucu? Ayo silakan tertawa semuanya. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin dengan ice breaking ini mengurangi kelakuan dalam kita Ya, Pak. nanti melakukan dunia merokok. Ya, Pak. Bagaimana semuanya merasa senang? Senang. Mungkin Bapak di sini menanyakan bagaimana untuk perasaan Anda setelah dengan adanya tadi perkenalan dan ice breaking di dunia merokok ini, bagaimana perasaannya? Jadinya ya. Lebih relax. Baik, lebih rileks dan tenang ya. Ya, Pak. Baik. Mungkin apakah bisa kita melanjutkan dunia kelompok ini dengan baik? Silakan. Baik. Sama seperti tadi saat kita speaking, kita serius lagi di sini karena tadi udah agendanya, mungkin kita serius di sini. Langsung saja. Dimana Bapak minta kepada Ananda untuk menyatakan satu isu yang hangat atau yang sedang dibicarakan baik itu di media massa atau di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya, dan nanti di mana kita akan menyelesaikan permasalahannya, menyelesaikan isu tadi dan membahas apa poin-poin atau baik negatif atau positifnya dari isu tersebut. Mungkin siapa yang bersedia dulu untuk memberikan ide tentang isu tersebut atau pembahasannya. Baik, kepada Elsie. Gimana kalau topik penilaian? Baik, kita akan membahas Bunuh diri, Pak. ya Pindo, bunuh diri dan yang lainnya. Kalau saya Pak KDRT. Oh baik, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sudah Elisa. Mungkin yang lainnya ada lagi. Kepada Rizka mungkin apa idenya? Mungkin atau yang Rizka alami dan juga bisa nanti itu
Kalau UPA KDRT juga Pak. KDRT lebih baik. Sama Pak, saya sebenarnya Bukan itu pelecehan ya. Bebas. Oh baik. Mungkin di sini tadi pernyataan dari Ananda semua itu isu-isu yang sangat sangat dibicarakan di waktu dekat ini. Tadi Eris mengemukakan Elsie mengemukakan isunya pergaulan bebas, Indo bunuh diri, Elisa KDRT, Ulfa juga KDRT, dan Dista seks bebas. Oh, baik, mungkin isu mana yang akan kita bahas? Oh ya, kita banyak yang seperti ini saja ya. Yang disampaikan mungkin dari KDRT, di mana setuju semuanya membahas tentang KDRT. Setuju, Pak. Baik, di sini mungkin KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga seperti apa saja itu menurut Anda kekerasan dalam rumah tangga? Baik, pada Anda. Pak, kalau menurut Elsie, Bapak KDRT itu adalah semacam perlakuan yang tidak pantasnya dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga, seperti adanya kekerasan atau segala macamnya yang menyakiti salah satu pihak di keluarga tersebut. Baik, sangat bagus sekali. Itu merupakan memang itu yang sebenarnya itu yang betul. Jadi apa ada lagi dari teman-teman semua atau Anda semua? Baik, mungkin kepada Lisa. KDRT itu berupa berbagai kekerasan dalam rumah tangga, bisa mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual atau ekonomi. Baik, Anda itu merupakan pengertian juga dari KDRT, di mana itu tadi menurut pendapat dari Lisa, kekerasan baik fisik, psikologis maupun seksualnya dari dalam keluarga tersebut. Apa ada dari teman-teman yang lain atau Ananda yang lain? Mungkin pada laki-laki yang mengganteng di sini, ayo nanti jangan sampai terjadi KDRT dalam rumah tangganya. Ya, kalau KDRT itu Ya. kekerasan dalam mungkin itu nanti sempat yang kayak masalah ekonomi, masalah fisik, masalah apapun itu. Ya. Baik, bagus sekali ya Nanda. Jadi terkait ekonomi juga bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, fisik dari pasangan atau yang lain sebagainya. Sekarang masih ada lagi. Baik, ada Krista mungkin. terdapatnya ketidakharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya ada main tangan sehingga mengakibatkan salah satu itu ada yang terluka. Baik, mungkin ini menyangkut kekerasan yang langsung diberikan kepada pasangannya seperti dipukul atau dicambuk atau lain sebagainya yang menyebabkan nanti itu perpisahan ataupun bisa juga itu nanti menjadi satu sama lain itu tidak ada relasi lagi. Mungkin ada lagi yang menyampaikan idenya. Masih ada yang terpikir kepada Anda tentang KDRT ini? Mungkin KDRT ini kita sama-sama melihat kan di dalam keluarga itu mungkin pasti perselisihan itu ada. Jadi bagaimana cara kita untuk menghindari dari sifat baik itu antara kedua belah pihaknya, suami atau istri yang melakukan KDRT itu apa
tindakannya supaya tidak menyakitkan. Baik, pada Elis Elsie, Baik, Pak, ada kalau menurut Elsie, supaya tidak terjadinya KDRT dalam suatu rumah tangga itu, bisa kan itu bisa dari hal pemicunya kan bisa jadi karena adanya tadi seperti yang bilang kawan-kawan, adanya masalah yang tak bisa diselesaikan secara baik-baik. Maka alangkah baiknya apapun permasalahannya itu diselesaikan dengan kepala dingin, tenang, ya cara bicara secara terang-terangan gitu. Gitu Pak. Ya, Pak. mungkin saya lanjutkan pada Nanda Vista. Tadi Bagaimana tindakan dari suami atau istri supaya tidak menyakitkan KDRT. mungkin sebaiknya sebelum menikah itu terlebih dahulu mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik itu dari kematangan emosional, fisik, dan juga dari segi psikologisnya. Karena ketika kita sudah benar-benar mantap dan sudah matang semuanya, ketika menikah itu kita tidak mudah dipicu oleh emosional itu yang bisa mengakibatkan KDRT. Jadi sangat bagus sekali ya Vista, pikirannya sangat dewasa. Dan juga tadi dari versi juga. Apa ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya pada Lisa? Kalau dari Insa, sedikit menambahkan dari pendapat teman-teman tadi, Ya. supaya tidak terjadinya KDRT dalam rumah tangga, meningkatkan pendidikan berupa pemahaman tentang hak asasi manusia, terus kesadaran antara suami istri yang kaya untuk mencari solusi dari setiap masalah. Baik, sangat bagus sekali ide dari Lisa. Itu kita memiliki pendidikan yang tinggi juga sebelum masuki dunia rumah tangga. Apa ada lagi ide dari teman-teman lain mengungkapkannya? Jadi di situ sama-sama kita dengar pendapat dari teman-teman bahwa tentang bahwasanya tindakan dari istri itu tindakan dari kedua belah pihak yang ingin melakukan KDRT itu bukanlah hal-hal yang positif juga. Mungkin di sini Bapak juga ingin bertanya dan meminta pendapatnya semuanya. Apakah di setiap rumah tangga itu pasti terjadi KDRT atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab menurut Anda masing-masing gitu. Kalau Pada RC kalau menurut Elsie sifat tergantung itunya, tergantung keluarganya. tergantung keluarganya ya. Iya. Tapi sejauh ini kita melihat kebanyakan dalam keluarga itu banyak yang melakukan KDRT. Mungkin tidak semuanya yang melakukan, tapi sudah dikategorikan dalam rumah tangga pasti ada KDRT, walaupun itu tidak menjadi pokok pembahasan, tidak menjadi hal yang terlalu besar kan bisa diselesaikan antara mereka. Mungkin untuk faktor-faktor dari penyebab KDRT tersebut apa ya teman-teman semua? Ya, kepada Ulfa dulu. Semangat ya Ulfa. Mungkin faktor penyebabnya seperti kesulitan dalam ekonomi, Pak. Soalnya kan kalau ekonomi ke dapur itu tidak cukup, bisa jadi orang suami istri itu bertengkar, Pak, sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oh, sangat bagus Ulfa. Mungkin itu Ulfa melihat sendiri ataupun apa ya terdapat di Di TV
jadi hendaknya kita jangan seperti itu. Mungkin ada lagi yang mungkin sebentar ya, sesi kita ke Elisa dulu. Lanjutkan Elisa. Kalau dari Elisa Kak, menurut analisa tadi seperti faktor ekonomi, terus ketidakstabilan finansial misalnya, terus pengangguran sehingga menimbulkan kekerasan. Terus ada juga faktor pendidikan, misalnya kurang pemahaman tentang hak asasi manusia, sehingga timbulnya KDRT dalam rumah tangga. Baik, Elisa sangat bagus sekali. Ini dia Elisa juga. Dan juga tadi Ya Pak, bisa jadi PPJ-nya dari perselingkuhan. Oh iya, itu tidak menutup kemungkinan Ya. ya. Jadi juga perselingkuhan. Terus ya. Oh jadi ya pada Vista mungkin Mungkin kurangnya pematangan emosional. kurangnya kematangan emosional. Jadi tidak bisa mengontrol emosinya. Baik. Ya itu juga merupakan faktornya juga. Mungkin pada yang laki-laki Indo Mungkin sebagai kepala keluarga besok itu apa kayak faktor-faktor penyebab mungkin. mungkin ada ini. Oh, Mungkin dijodohkan. dijodohkan jadi tidak satu hati, tidak Dijodohkan di orang tua jadi. itu komunikasinya juga agak tertutup ya karena baru mengenal gitu kan. Ya. Oh, itu juga masuk juga ya. Ya betul juga tuh pemikiran dari Indo. Mungkin ada lagi faktor-faktornya, mungkin banyak faktor-faktornya di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu juga. Jadi kita sama-sama mengetahui itu tadi faktor-faktornya dan juga bagaimana langkah dari seseorang yang ingin melakukan KDRT di dalam keluarganya untuk tidak melakukan KDRT tersebut. Bagaimana langkahnya menurut Anda semua? Maksudnya dia tidak dia ingin melakukan KDRT kepada istrinya, tapi dia berat melakukan itu, dia tidak mau melakukan itu. Apa tindakan yang dilakukan? Kemana emosinya yang akan dibawakan oleh ibu saya? Walaupun itu dari istri. Gimana caranya itu? Menurut ide Anda masing-masing? Bisa Ya bisa. Bisa diulangi lagi? Tadi tidak jelas. bisa butuh penerangan gitu. Oh, berarti ditenangkan diri. Ya, agar tidak Mungkin dengan cara kita seperti melakukan kegiatan lain gitu Ya, kan, menyibukkan diri. menyibukkan Ya, itu termasuk juga sangat bagus idenya. Mungkin kepada Indo, Saya bisa mengerti dia. oh minta pengertian gitu. Tapi kalau tidak mengerti, apakah dilanjutkan ke DRT-nya? Oh, jadi Indo ini sepertinya tulis. Jangan kayak gitu Indo. Kalau untuk tadi yang sarannya itu kita saling mengerti itu masuk, cuman intinya kalau tidak mengerti misalnya kan itu jadi jadinya kita untuk mengatasi itu bagaimana gitu kan. Baik, mungkin kepada Elisa tadi. Boleh diulang soalnya Kak? Baik, mungkin soalnya bagaimana gitu kan langkah dari suami atau istri, dia ingin melakukan KDRT tapi dia tidak begitu, maksudnya dengan cara problem lain atau masalah lain dia tidak ingin melakukan itu. Apa langkahnya supaya tidak terjadi KDRT tersebut? Mungkin penting Pak untuk sebelum nikah itu konseling nikah. Oh iya, pas di KUA ya. Oh itu ya, jadi itu juga tuh konseling nikah. Dan juga mungkin sebelum melakukan itu dari keluarga misalnya kita bilang secara terbuka juga kepada istri, misalnya kalau istri yang salah ataupun suami yang salah, bilangin jangan kayak gitu. Soalnya kita kan semuanya mempunyai emosi dan
tindakan masing-masing. Nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, kan tidak baik dalam keluarga. Jadi di situ menurut anda semuanya nih, apakah suatu saat nanti kan nih kita hendak berkeluarga kan? Apakah di dalam keluarga kita itu supaya kita tidak melakukan KDRT, bagaimana bentuk keinginan kita terhadap pasangan kita itu yang bagaimananya gitu. Mungkin kayak ini pribadi kita masing-masing. Misalnya Ya, Kak. keinginan seperti saya kan saya menginginkan istri yang menurut, yang patuh pada suami kan. Itu seperti yang lainnya gimana? Ini cerita saja secara terbuka. Siapa yang dulu? Indo lah dulu. Saya berbicara. Baik, kepada Ulfa, baik, semangat sekali. Ya, pertanyaannya mungkin bagaimana keinginan Ulfa, pasangan yang Ulfa harapkan supaya tidak terjadi KDRT. Sebenarnya yang bertakwa, Kak. Masya Allah, Ulfa, semoga dapat seperti itu. Memang seperti itu, Kak. Ya. Apakah sudah ada? Sudah, Kak. Alhamdulillah, dipercepat. Baik, apa yang ada? Ya, pada Alisa. Kalau dari Indonesia tuh yang pertama agamanya, Wais, Masya yang kedua Allah. tuh kecerdasan. Yang pertama tuh kan kalau agama tuh otomatis kan dia tahu pedoman-pedomannya dalam berumah tangga gitu. Terus kecerdasan yang kedua. Ya, ada lagi itu. Mungkin pada Elsie. Pasangan yang bagaimana yang Elsie harapkan supaya nanti kan Elsie juga punya emosi. Kalau tidak sesuai itu kan emosi Elsie jadinya. Itu Elsie banting juga baju nanti suaminya gitu dibuang-buang. Karena Kalau menurut Kasih, yang pertama sih itu yang memiliki keimanan yang bagus. Terus yang bisa saling mengerti satu sama lain. oh ya, Support sangat penting. Iya. support system. Mm-mm. Ya. Dan juga apa namanya? Komunikasi itu harus saling terbuka. Oh, berarti berinteraksi yang bagus Iya. lah. Supaya Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam sebuah keluarga. Terus ada lagi Pak. Ya, Eh, lanjutkan. Ya, apa tadi? laki-laki itu nggak mementingkan dirinya kayak mana bilangnya ya? Egois. Ya tidak egois gitu. Bisa dengarkan pendapat kita dan juga itu dulu ada satu lagi Terus lanjutkan. yang intinya bukan selingkuh. Oh, baik. Tidak bermain di belakang ya. Iya. Mungkin kepada Indo, selaku laki-laki di sini juga kayak klien saya. Saya Pasangan bagaimana yang diharapkan supaya tidak terjadi KDRT tersebut? yang pertama Ya. mungkin memiliki sifat yang baik, Sifat yang baik, oke. jujur, Ya, tanggung jawab, disiplin, ya, keimanan kuat, ya. mandiri, Terus bisa ngurus anak, apa? Bisa ngurus anak. Bisa ngurus anak namanya Pak. bisa ngurus anak dengan perasaan, tidak dibanting anaknya. Banyak ibu yang kayak gitu ya. Semoga Vino tidak dapat istrinya seperti itu. Itu aja. Satu lagi harus mendengar kata Patuh ya. patuh kepada Sepeda suaminya. Oi, bagus Vino. Udah ada calon? masih proses
setelah kita berbincang-bincang tadi, dimulai dari pertanyaan saya yang apa itu KDRT, apa penyebab KDRT, apa faktor-faktor yang menyebabkan KDRT, dan sampai saya menanyakan juga bagaimana bentuk pasangan yang kita harapkan supaya tidak terjadi KDRT tersebut. Iya Kak. Ya, Pak. Di situ mungkin KDRT ini merupakan tindakan yang sangat salah di dalam rumah tangga. Iya Kak, betul. Cukup kita berbaik-baik dalam melakukan hubungan keluarga, jangan sampai terjadi KDRT. Disitulah tadi kata-kata dari teman-teman semua yang menjelaskan bahwasanya carilah pasangan yang tepat, carilah pasangan yang berkarakter, yang bertanggung jawab, yang cerdas, yang disiplin, yang bisa menghargai satu sama lain, dan juga bekerja keras. Di mana ekonomi tadi juga menyangkut, yaitu permasalahan dari KDRT tersebut. Di situ juga selain dari ekonomi, fisik dari satu sama lain, adanya kekurangan, disitulah terdapat saling melengkapi kita satu sama lain. Iya Pak. Pasangan yang kita dapatkan itu kita sempurnakanlah dengan kelebihan kita, dan kekurangan yang dia Saling melengkapi maksudnya Pak. ya, kekurangan yang ada pada dirinya itu kita yang menutupi kekurangan tersebut. Baik Pak. Iya, Pak. Ibarat kita bertepuk, jangan sampai terjadi di keluarga kita bertepuk sebelah tangan, Iya, Pak. saling Iya, Pak. membantu dalam berkeluarga. Ya Pak. Itu cerminan dari keluarga yang baik, dan interaksilah yang harmonis, terbuka, dan melengkapi juga tadi kan. Iya, Pak. Bahas. Kemudian bagaimana Saan? enggak Apa? Oke saya. tidak, misalnya kan tadi sudah disimpulkan juga dari Bapak, mungkin bagaimana pemahaman Ananda semuanya terhadap ilmu, maksudnya terhadap selama kita berproses ini, apa pemahaman Anda dapat? Saya jadi mengerti. Ya, Ya, lanjutkan. Apa dulu? Saya jadi mengerti Pak, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sangat-sangat tidak baik Pak. Baik. Dan sangat-sangat merugikan orang yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri Pak. Baik. Terima kasih Ulfa, itu sangat bagus untuk pemahaman yang bisa Ulfa bawa untuk Iya, Pak. hidup dan keluarga. Lanjutkan, siapa lagi tadi? Bindo ya? Pak. Apa Bindo pemahamannya? Pemahaman saya dari tadi, Ya, yang saya tidak KDRT, ya, KDRT tadi pemahamannya bahwa saya akan melaksanakannya lebih baik ke depan. Saya sudah tahu apa itu KDRT. oh berarti tidak melaksanakan KDRT gitu kan? Karena Tidak bagus. ya, Merusak. nah itu ya. Gimana yang lainnya? Apa pemahamannya yang dapat dari kita setelah membahas tadi? Cukup Pak. Mungkin dari Cukup Pak. Cukup. Baik. Yang dilanjutkan juga tadi, bagaimana perasaannya? Baik Pak. Perasaannya setelah kan kita nih ibaratkan kita kan sudah melakukan sudah tahu tuh KDRT itu. Jadi bagaimana perasaan kita untuk supaya kita tuh bisa mengontrol emosi kita, tidak melakukan KDRT. Bagaimana Anda? Baik. Lebih mengerti. Ya, bisa bilang lagi ya sih. Saya lebih mengerti dengan bahwasannya KDRT itu tidak bagus dengan tindakan. Ya baik, mungkin itu baiknya. Di sini juga karena ini sudah akhir waktu juga, kita mungkin masuk ke pesan
dan kesan dari Ananda semua terhadap konseling yang kita laksanakan pada hari ini. Bagaimana pesan-pesan baik kepada Sangat baik Pak. Kami sudah mengerti juga kepada tidak baik. Pesan saya semoga untuk kelompok kita selanjutnya kepada oh ya baik. Ini kan karena tadi kita Iya. besok itu kita akan melakukan konseling Ya. yang lain, kita membahas yang lain permasalahan yang lain ini Pak. Baik. Terima kasih Bindo. Apakah ada lagi? Baik kepada Elsie mungkin. Baiklah, dari sejauh ini dengan kelompok yang kita lakukan ini cukup menyenangkan sekali. Dan pesan saya untuk kedepannya kita lebih saling terbuka dan juga Ya, baik, terima kasih Elsie terhadap pesan-pesannya. Mungkin kepada Elisa. Kalau dari Lisa cukup menyenangkan Ya, dan paham tentang terus pesannya nanti untuk dunia kelompok selanjutnya bisa membuat topik yang lebih menarik. Oh iya. baik. Terima kasih Elisa. Apa yang lain ada lagi pesan-pesannya? Cukup. Terima kasih. Di sini Bapak juga ingin berharap kepada Anda semua karena kita kan semuanya sudah mengetahui bahwasanya KDRT yang kita bahas hari ini itu tidak baik, dan kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita diberikan pasangan yang kita inginkan, yang jauh dari KDRT yang menyiksa kita,